Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, kali ini kita di pertemuan kedua. Hai guys, materi yang akan kita pelajari adalah struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, serta kelainan dan penyakit sistem gerak. Sudah siap kan kalian untuk belajar? Yuk kita bahas. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi sendi. Rangka tubuh manusia tersusun dari banyak tulang yang saling berhubungan. Setidaknya terdapat 200 tulang yang posisinya saling berhubungan di dalam tubuh manusia. Hubungan antara tulang itulah yang kita sebut dengan sendi atau disebut juga dengan artikulasi. Sendi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis, yang kedua sendi kaku atau amfiartrosis, dan yang ketiga sendi gerak atau diartrosis. Nah, sekarang kita bahas ya. Sendi yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis, yaitu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerak. Contohnya, sendi antar tulang penyusun tengkorak. Sendi yang kedua adalah sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu sendi yang pergerakannya sedikit. Contohnya pada persendian tulang rusuk dan tulang dada. Sendi yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi gerak ini dibagi menjadi 5 bagian. Ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Untuk lebih jelasnya, kita bahas yuk guys. Sendi peluru memiliki gerakan ke segala arah. Contohnya, sendi antar tulang lengan dan gelang bahu. Kemudian, sendi antar tulang paha dengan gelang pinggul. Ini contoh gerak sendi peluru guys. Jika diperhatikan, gerakannya akan memutar ke segala arah. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel memiliki gerakan seperti engsel, yaitu satu arah. Contohnya, sendi siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Ini adalah contoh sendi engsel pada tulang lutut. Jika diperhatikan, mirip seperti engsel pada pintu ya guys. Sendi pelana merupakan hubungan antar tulang yang gerakannya kedua arah. Contohnya, ujung tulang antara ibu jari tangan dan tulang telapak tangan. Ini contoh sendi pelana guys, bisa bergerak kedua arah. Sendi putar adalah hubungan antar tulang yang gerakannya berputar atau rotasi. Ujung tulang yang satu berputar pada ujung tulang yang lainnya. Contohnya, sendi antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Ini contoh pergerakan sendi putar guys. Sendi geser memiliki gerakan 4 arah, sehingga memungkinkan pergeseran antar tulang. Misalnya, sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Oke, kita lanjut guys. Selanjutnya kita bahas struktur dan fungsi otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, berfungsi sebagai alat gerak aktif yang berperan untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Ingat kan, tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bergerak. Otot dibagi menjadi 3 macam guys. Yang pertama ada otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung.
Otot polos merupakan otot yang terdapat pada organ-organ dalam sehingga merupakan otot tak sadar yang dapat bekerja tanpa perintah otak. Ciri-cirinya, sel-selnya berbentuk gelendong, yaitu kedua ujungnya meruncing, mempunyai sebuah inti sel, terletak di tengah sel, gerakannya lambat, dan bekerja secara tak sadar atau involunter. Otot polos ini terdapat pada dinding saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan dinding rahim. Otot lurik disebut juga dengan otot rangka, karena otot ini melekat pada rangka. Ujung otot rangka terdiri atas jaringan ikat yang disebut dengan urat atau tendon yang berfungsi untuk mengikat tulang supaya jika otot berkontraksi, maka tulang akan terangkat dan bergerak. Ciri-ciri dari otot lurik, sel-selnya berbentuk silindris panjang. Terdapat garis-garis melintang gelap dan terang, saling bergantian sehingga menyerupai lurik, namun tak bercabang. Mempunyai banyak inti sel, gerakannya cepat, dan bekerja secara sadar atau volunter. Otot jantung adalah otot yang terdapat di jantung. Bentuk selnya seperti otot lurik, berfungsi untuk menggerakkan jantung pada saat memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi bekerjanya secara tak sadar seperti otot polos. Ciri-cirinya, berlurik dan bercabang, terdapat pada jantung, mempunyai satu atau dua inti sel yang terletak di tengah, dan bekerja secara tak sadar atau involunter. Nah, ini adalah tabel perbedaan ototnya, guys. Bagaimana ya cara kerja otot itu? Cara kerja otot itu ada dua, yaitu kontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah ketika otot memendek, dan relaksasi ketika otot kembali ke bentuk semula. Cara kerja otot yang pertama disebut juga dengan antagonis. Antagonis ini cara kerja otot yang berlawanan. Contohnya, kerja otot bisep dan tricep pada lengan atas dan bawah. Jika otot bisep berkontraksi, maka di bagian tengah otot akan menggembung dan menjadi tegang, sedangkan otot tricep relaksasi, sehingga lengan bawah akan terangkat. Ini adalah contoh cara kerja otot yang berlawanan, guys. Ada abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh, aduksi gerakan mendekati tubuh. Supinasi dan pronasi. Supinasi gerakan tangan menengadah, pronasi gerakan tangan menelungkup. Ada ekstensi dan fleksi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan lengan, fleksi gerakan membengkokkan lengan. Dan yang terakhir ada depresi dan elevasi. Depresi gerakan menurunkan kepala atau lengan, sedangkan elevasi gerakan menaikkan kepala atau lengan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ya guys. Aduksi, depresi, elevasi, pronasi, supinasi, fleksi, ekstensi. Cara kerja otot yang kedua adalah sinergis. Sinergis adalah cara kerja otot yang bekerja secara bersamaan. Contohnya, gerak tangan menengadah dan menelungkup. Masih semangat kan guys? Selanjutnya, kita akan bahas kelainan dan penyakit pada tulang. Rachitis terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor dari darah hingga pengerasan tulang. Penyakit ini terjadi pada anak, dan rachitis ini menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Fisura atau retak tulang. Fisura merupakan kelainan pada tulang karena terjadinya keretakan pada tulang. Akan tetapi, tulang tersebut masih dapat disambung kembali. Fraktura atau patah tulang. Meskipun kuat dan lentur, tulang-tulang bisa patah juga loh guys. Patahnya tulang disebut juga dengan fraktura. Fraktura ini dibagi menjadi dua. Pertama, ada fraktura tertutup, terjadi jika tulang patah tetapi bagian ujung yang patah tidak menembus kulit. Sedangkan yang kedua, fraktura terbuka, terjadi jika ujung tulang yang patah keluar,
akan menembus kulit sehingga memudahkan untuk terjadinya infeksi. Selanjutnya ada osteoporosis atau pengeroposan tulang. Osteoporosis merupakan suatu keadaan yang menyebabkan penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukannya. Akibatnya, tulang menjadi keropos. Penyebabnya bisa karena kekurangan kalsium dan biasanya mudah terjadi pada usia lanjut. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Lordosis ini merupakan kelainan tulang yang diakibatkan kebiasaan buruk guys, sehingga tulang belakang melengkung ke depan. Kyphosis. Kyphosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Jadi posisinya itu seperti membungkuk guys. Jangan dilakukan ya, duduk seperti ini. Skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping guys. Jadi melengkungnya ini bisa ke kiri atau ke kanan. Jadi seperti huruf S ya guys tulangnya. Masih tetap semangat kan guys? Selanjutnya kita akan membahas kelainan dan penyakit pada sendi dan otot. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Atrofi otot. Atrofi adalah otot yang tidak pernah difungsikan atau digerakkan secara aktif. Gejalanya, otot akan melemah dan mengecil. Selanjutnya ada hipertrofi otot. Penderita mengalami pembesaran otot karena aktivitas, misalnya seperti kerja atau olahraga yang berlebihan. Polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio guys, sehingga keadaan tulangnya akan mengecil atau abnormal. Penyakit ini dapat dicegah dengan memberikan imunisasi polio pada bayi. Nah, setelah kalian mempelajari kelainan atau gangguan penyakit pada sistem gerak manusia, selanjutnya kita akan membahas bagaimana upaya untuk menjaga kelainan dan penyakit sistem gerak pada manusia. Berikut ini beberapa cara yang bisa dilakukan nih guys. Pertama, kita harus rajin berolahraga secara teratur guys, agar tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Yang kedua, rajin mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium guys. Contohnya seperti susu, seafood, keju, sayur-sayuran yang berwarna hijau, dan yogurt. 3. Rajin mengkonsumsi air putih ya guys, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. 4. Duduk dengan posisi yang baik dan benar, serta menghindari kebiasaan membungkuk. 5. Mengurangi kebiasaan membunyikan persendian jari, leher, dan punggung ketika merasa pegal. 6. Melakukan gerakan peregangan ketika memulai atau menyudahi aktivitas yang menggunakan otot dalam waktu lama. Oke guys, setelah kalian mempelajari struktur dan fungsi sendi, struktur dan fungsi otot, serta kelainan dan penyakit pada sistem gerak, selanjutnya tugasnya adalah buatlah satu foto aktivitas di rumah. Misalnya berjalan, membuka pintu, push up, menari, menulis, atau mengangkat lengan. Kemudian jelaskan sendi apa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut guys. Kirim foto tugas tersebut hari ini ke nomor WhatsApp guru mata pelajaran. Berikut ini adalah contoh aktivitas yang bisa kalian lakukan di rumah ya guys.
Contoh tugasnya seperti ini ya guys, dalam satu frame. Cantumkan foto aktivitas yang kalian lakukan di rumah, kemudian beri penjelasan sendi apa saja yang berperan dalam aktivitas tersebut. Jangan lupa berikan judul tugas, nama, dan kelas juga guys. Selamat mengerjakan tugas guys, semangat ya! Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.